ada pertanyaan dulu nih seputar buat mata kuliah kita di PKN. Kalau awal-awal boleh perkenalan dulu gak sih? Boleh. Halo, nama aku Friska, aku dari Fakultas Ekonomi. Halo, aku Jen dari Fakultas Ekonomi Unpar juga. Oke, jadi aku izin bertanya ya di sini. Buat awal kita kasih, waduh udah berat juga nih di awal. Kayak buat kakak-kakak di sini tuh apa sih makna dari pembangunan sosial buat masa depan bangsa? Kalau menurut aku sendiri pembangunan pembangunan sosial untuk masa depan buat aku sangat berpengaruh ya, karena di Indonesia ini kan luas banget nih. Terus kalau misalkan dari pembangunannya udah bagus, sudah merata, pasti juga mendukung gitu, negaranya akan maju, akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau menurut aku pembangunan sosial itu bukan hanya dari bagaimana sih pemerintah ini membangun masyarakatnya, tapi juga perlu diperhatikan dari mulai pendidikannya, bahkan kesehatannya juga gitu. Seperti yang sekarang udah dijalanin, yaitu makanan gratis. Tapi satu sisi kita juga jadinya lupa gitu, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak program-program pemerintah yang soal pendidikan itu dicabut karena untuk kepentingan makanan bergizi. Oke. Lanjut kali ya pertanyaannya untuk menurut kakak nih, gimana pendidikan karakter dapat dibentuk sejak dini, terutama di sekolah? Terus gimana pendidikan karakter juga dapat membentuk warga negara yang bertanggung jawab? Kalau dari aku sendiri, kayak dari kecil tuh kan emang harus istilahnya diajarkan gitu kan. Dari kecil kita diajarin mana yang baik, mana yang buruk. Nah, menurut aku sangat penting sekali untuk pengembangan karakter tuh dari kecil, karena dari situ nanti tuh dewasanya bisa berpengaruh lah kayak gitu. Kalau misalkan dari kecilnya udah diajarin yang benar, gimana sih caranya mungkin hal-hal yang baik pada masyarakat, kepada temennya, orang-orang di sekitar, pasti untuk kayak pas dewasanya juga dia pintar untuk memilih lingkungan pertemanan yang nanti ngebawa dia juga menjadi orang yang lebih baik. Next. Kayak buat bentuk warga negara yang bertanggung jawabnya, menurut kakak sendiri kalau dari pendidikan karakter tuh gimana sih? Bentuk warga negara yang bertanggung jawab dari pendidikan karakter itu adalah bagaimana sih warga negara ini dia bisa berkewajiban penuh atas negaranya. Contoh kayak kita sebagai mahasiswa sekarang, kita punya kewajiban untuk belajar dan lulus dengan nilai yang baik, dan juga punya karakter yang baik juga untuk kita di masa depan untuk membangun negara ini jadi lebih baik gitu. Jadi juga berimplikasi sama yang tadi yang udah diomongin tentang karakter itu. Karakter itu ditumbuhkan dari dulu sehingga kita menjadi siapa di masa depan itu dari siapa kita di masa lalu gitu. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di lingkungan kalian? Meningkatkan kesadaran, kalau problemnya sih yang aku lihat sih ya selama ini tuh, kadang masih ada aja orang-orang yang tuh kayak males baca gitu, literasinya kurang. Terus kayak dikasih penyuluhan nih misalkan kayak gitu, ada juga yang kayak cuma denger doang tapi nggak dilakuin kayak gitu sih. Kalau dalam konteks kesehatan masyarakat nih, kayak apa sih program yang udah dilakuin kalau dari pemerintah atau ide-ide dari kakak sendiri yang bisa buat ningkatin kualitas hidup warga? Oke, untuk program kesehatan ya, sampai sekarang yang udah dijalani itu kan BPJS, terus juga yang udah dijalani juga sekarang itu makanan gratis ya. Kalau untuk idenya sendiri apa? Kalau idenya aku kepikiran ini sih, karena kemarin tuh pas aku lihat di sosial media sempat rame tentang suntik HPV buat perempuan. Nah, ternyata tuh suntik HPV itu sangat penting bagi perempuan karena untuk pencegahan kanker ovarium kalau nggak salah. Karena kanker ovarium itu adalah kayak pembunuh kanker yang kedua kalau nggak salah, pembunuh kayak perempuan tuh banyaknya karena ada kanker ovarium ini.
Jadi menurut aku kayak lebih cepat tuh lebih baik, dan pemerintah itu bisa kayak ngasih bantuan lah kayak gitu buat perempuan di Indonesia juga kayak gitu, biar terhindar dari Oke. Next, bagaimana sih peran generasi muda kita nih sebagai generasi muda dalam memperkuat semangat kebangsaan dan gotong royong? semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan. Apaan ya? Kalau misalkan kita sebagai penerus generasi muda nih, yang pastinya akan menjadi penerus bangsa ini tuh kayak gotong royong, kebersamaan itu tuh sangat penting banget. Karena kalau misalkan kita lihat dari dulu aja, negara ini tuh bisa merdeka karena adanya persatuan gitu. Gak dilihat dari mana sukunya berasal, dari agamanya, kayak semua orang tuh mau gotong royong, bantu-bantu gimana caranya biar negara ini tuh bisa berdiri, bisa merdeka. Nah, dari situ aku melihat bahwa bersatu dengan orang-orang tanpa melihat latar belakangnya itu sangat penting untuk kemajuan negara ini dan menjaga tetap negara ini tuh tetap makmur gitu. Berarti intinya dari generasi muda tuh kebersamaan, kesatuan ya dalam penggunaan. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan akhir nih, kayak kalau dari kakak sendiri buat ketahanan sosial sama budaya tuh apa sih menurut kalian pribadi? Ketahanan sosial itu bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa adaptasi sama seluruh perubahan, efek globalisasi, terus juga perubahan-perubahan yang ada seperti yang sekarang, ekonomi gitu contohnya. Jadi ya kita harus tahan gitu dan bisa adapt gitu sama apapun kondisi yang lagi terjadi di negara ini. Nomor 9 berarti harus masukin yang tadi Yang habis kesehatan itu ya. ini menurut kakak sendiri nih kayak apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat buat meningkatkan kualitas kesehatan? Meningkatkan Kualitas kesehatan. kayak kitanya yang kayaknya mulai untuk memilih makan makanan yang sehat, karena kayak kebanyakan penyakit atau gangguan kesehatan itu pengaruhnya dari makanan, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi gitu sih. Sebenarnya apa sih tadi? Yang bisa dilakukan masyarakat sendiri buat meningkatkan kualitas kesehatan. Ya. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, kayak kalian kakak sendiri nih ada gak sih harapan atau pesan buat generasi muda dalam mewujudkan Indonesia emas? Belajar yang benar ya, sama makanan yang sehat. Kalau aku tetap mau merangkul lah sama sama teman-teman yang lain tanpa memandang latar belakang itu dari mana. Terus sama mulailah hidup sehat guys. Sama satu lagi punya attitude yang baik ya. Oh ya, pendidikan karakter juga. Karakter. Udah, makasih ya. Thank you, Sama. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Halo, nama gua Faiz, gua angkatan 22 dari jurusan Hubungan Internasional. Tahu nggak Paris Wanda gak? Mau apa? Paris Wanda. Enggak. Masih nanti diomongin. Oke, buat pertanyaan awal nih, kayak menurut kakak sendiri, apa sih makna dari pembangunan sosial bagi masa depan bangsa? Kalau makna sih pembangunan sosial itu untuk kita tuh kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika kan, berarti kita di situ kesatuan dari banyaknya adat, kita bersatu, kita harus bersatu. Jadi pembangunan sosial untuk masa depan tuh bisa ngebangun warga-warga Indonesia yang saling menghargai dan saling mencintai.
buat pertanyaan selanjutnya nih, apa sih tantangan utama buat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di lingkungan kakak sendiri? Kalau tantangan utama sih untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan itu biasanya apa sih, anak-anak mudanya kurang kenal sama negaranya sendiri, sama kayak kurang mengerti lah apa makna dari sejarah kita selama perjuangan untuk menjadi negara yang merdeka. Oke, menurut kakak bagaimana sih pendidikan karakter dapat dibentuk sejak dini, terutama di sekolah? Bagaimana pendidikan karakter itu dapat dibentuk sejak dini, terutama di lingkungan sekolah? Kalau bagaimana membentuknya tuh dari pendidikan yang dini itu biasanya kita ya gimana ya, kita ajarin anak-anak itu untuk berdisiplin dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri gitu. Kalau bagaimana caranya tuh biasanya kan orang-orang punya cara-caranya sendiri. Jadi mungkin mereka mikir oke, ini cara yang tepat untuk mendidik pertanggungjawaban dan kedisiplinan mereka sendiri sih. Buat pertanyaan lanjutan yang tadi, kalau dari pendidikan karakter sendiri tuh gimana sih membentuk buat jadi warga negara yang bertanggung jawab? Warga negaranya nih. Kalau membentuk sebagai bertanggung jawab sebagai warga negara tuh gimana ya caranya? Biasanya kita kalau aku sih mikirnya kita kenalin lagi sejarah Indonesia tuh gimana, terus kita ceritakan perjuangannya sampai sekarang, apa yang kita bisa pertahankan dari perjuangan itu biar kita bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oke, next, bagaimana peran generasi muda dalam memperkuat semangat kebangsaan dan gotong royong menurut kakak? Generasi muda semangat gotong royong. Kalau gitu sih, apa tadi pertanyaan? Menurut kakak nih, bagaimana peran generasi muda, kita sebagai generasi muda dalam memperkuat semangat kebangsaan dan gotong royong? Peran generasi muda tuh gini, ini kan Indonesia lagi banyak masalah, lagi banyak isu. Kalau bisa kalian anak-anak muda tuh sadar soal isu itu dan coba mengertilah apa isu tersebut tuh kenapa bisa menjadi isu di negara ini. Generasi muda tuh harus belajar soal itu, jangan kayak nggak pedulian, mending nonton yang aneh-aneh dari TikTok atau Instagram, baca berita kayak gitu sih. Kalau dalam konteks kesehatan masyarakat nih, program apa aja yang udah dilakuin buat meningkatkan kualitas kehidupan warga? Program-program pemerintah kayak gitu. Kalau gitu sih saya kurang tahu. Kalau program itu saya kurang kenal soal program kesehatan. Taunya sih saya cuman kayak biasanya programnya cuman bersih-bersih kayak lingkungan. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang banyak sampah, itu kita harus sadar sih kebersihan sampah itu penting agar masyarakat di sekitarnya itu lebih sehat kayak gitu sih. Kalau menurut kakak sendiri tuh apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat buat meningkatkan kualitas kesehatan? Kalau langkah konkret untuk meningkatkan kualitas kesehatan ya kayak tadi, kayak bersih-bersih, walaupun sekitar rumah aja yang penting bersih gitu, keluarga kita terjaga. Mungkin itu bakal nge-inspire orang-orang yang lain. Atau enggak ya kalau kesehatan tuh biasanya kalau dari dokter vaksin itu penting, walaupun misalnya ada yang nggak percaya, tapi untuk melindungi anak dari polio kayak gitu itu penting sih. Oke, buat pertanyaan terakhir mungkin ya, menurut kakak harapan kakak atau pesan untuk generasi muda dalam mewujudkan Indonesia, Mas gimana? Harapannya sih generasi muda tuh kenal Indonesia tuh kayak gimana, kenal keberagaman kita kayak gimana, dan saling menghargai sih satu sama lain kayak gitu. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih banyak Kak.